ada suasana nuansa-nuansa yang akan dia kejar. Ngebangga, gue bos, ya kan. Ya kayak Breng aja gitu di tongkrongan, tolong beliin dong. Kan yang satu korpe tuh, tongkrongan nih, akan ada satu anak emas pasti. Yang satu ya, lu tahu sendiri, ya kan. Model Pavarotti, mana mau dia disuruh beli rokok. Gue lagi suruh beli rokok, duitnya gue beli bisa, gue bayarin duitnya. Gue lagi disuruh beli rokok, mana mau. Jadi memang ada situasional yang kayak gitu, Breng, yang tanpa kita sadari, tanpa kita alami, kita akan menemukan hal yang kayak gitu. Kamu contoh, sering nggak digituin? Ngegituin orang atau kamu sering digituin orang? Ini lagi nongkrong bareng-bareng nih. Iya, sering ngegituin orang. Nah, contoh. Itu namanya salah satu dari baby king. Jadi segala cara Lagi dia di atas angin. ya itu istilahnya. Dan itu sebuah kenikmatan yang nggak bisa diukur, nggak bisa terukur, Bro. Jadi kayak nyandu dengan hal-hal kayak gitu. Paham nggak ya, Bro? Ya. Nyandu. Tapi ketika seseorang sadar itu adalah hal yang akan menjerumuskan, dia akan memanage tuh. Dia akan memanage. Apa kalau udah kayak gitu? Segala cara untuk dia untuk menghasilkan sebuah apresiasi. Apalagi turunannya ini. Maunya ngatur. Maunya ngatur. Nggak mau diatur, ngatur aja maunya. Bukan ngawur lagi udah. Ya ngatur, ngawur lah. Dimana dirinya harus mendengarkan orang lain. Ini karena sok-sokan dia, gua bosnya. Ngawur kan akhirnya kan. Apaan sih lo? Ada dicari orang yang bisa menganggap dia bos senantiasa. Akhirnya dia nyaman dengan lingkungan tersebut. Padahal lingkungannya narkoba. Ya kan? Kayak gitu nggak waktu kita di tongkrongan begini nih? Nggak, Bre? Nggak semua, ya ada. Iya, cuman kan momennya memang nggak, karena momennya ini tiap hari, jadi dianggap sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaannya itu yang dilihat. Bener nggak ini? Di lingkungan lain kita ikut narkoba ya. Ketika di lingkungan ini, di tempat kita narkoba, udah nggak dianggap lagi. Di lingkungan Kita lain, cari ke tempat lain kita dengan cara yang sama lagi, bukan cara yang lain, bukan cara yang baru, bukan cara yang menumbuhkan, tapi cara yang lebih sama, cara yang sama. Polanya kan gitu terus tuh. Nah, ini ditemui di komunitas motor, komunitas gangster, tongkrongan anak sekolah, tongkrongan sekolah seangkatan. Ditemui hal-hal yang kayak gini. Bahaya nggak bikin? Semua sindrom bahaya. Ya Jo, nggak usah dianggap remeh. Ada nggak di Jojo? Ada wali kelas saya. ada lah, tapi mungkin dirasain pada saat kuliah dulu. Sip. Itu pengakuan bagus. Terbentuk mungkin alhamdulillah kehendak Tuhan mungkin ya, sambil jalanin itu mungkin karena Jojo sudah ada penghasilan kali Walid ya. Jadi untuk sampai ke keluarga, ke kakak tidak pernah terbentur, ke adik pun juga bisa. Oke kalau nggak ada. Mungkin tanpa disadari, mungkin. Tapi kalau di kuliah jelas ini, gambarannya jelas banget udah. Baby king. Ah. Ke arah baby king. Oke, Breng. Gimana Breng? Serem nggak Breng? Jadi kalau ngeliat orang yang kayak gini Breng jangan dijauhi Breng. Udah ganteng masa nggak songong kali? Udah pasti. Ganteng, punya duit, Gimana kak? ganteng pegang duit, masa disuruh beli rokok? Ya kan? Jadi kalau ketemu yang kayak gini jangan dijauhin, dikasih tahu. Lo kalau gitu terus bahaya. Sometimes kita harus dengar masukan orang. Sometimes. Kalau di dunia keprofesionalan ada yang namanya istilah star syndrome, hampir sama kayak gini. Ketika dia jadi terkenal, gitu, jadi arogan, gitu, lupa diri, merasa dirinya star, bintang di antara semua yang ada. Kalau di dunia profesional, contoh Walid ngalamin dulu star syndrome. Ketika saya jadi pembicara udah di keliling Indonesia, bener-bener gak ada waktu buat segala hal, buat apa, ngajar ke sana, pindah sana, minggunya di sini seminggu tuh nggak mungkin nggak ada. Ketemu anak cuma di bandara sama di Gambir aja stasiun kereta, tukar baju kotor,
ketemu anak cuma itu doang. Ngalamin, jadi keluhan-keluhan istri, keluhan-keluhan anak nggak saya tanggepin tuh. Sampai ketika saya ngajarin istri saya, kamu tuh orang lain dengar saya ngomong aja bayar, kamu dengar saya susah banget. Gitu. Itu yang contoh-contoh star syndrome, dan itu saya sadari dan nggak bagus ternyata. Itu namanya star syndrome. Jadi nggak ada salahnya kita lebih punya rasa untuk gimana sih rasanya ngalamin kerjaan kayak yang lu kerjain. Jadi nggak ada salahnya Jo nyapu Jo, nggak ada salahnya ngepel di rumah, nanti jangan di sini. Nggak ada salahnya lap-lap jendela, nggak ada salahnya. Even though lu bos do, even though lu bos 3 mobil, even though ya walaupun background Jojo yang ngasih mereka gaji bersihin dapur mah nggak ada salahnya Jo. At least kenapa sih? Lu kan membantu gitu. Ada yang dulu kata-kata tuh kenceng banget deh tahun 80 90 kan orang-orang OKB itu orang kaya baru kan gitu kalau ngomong. Pembantu aja belagu, salah. Pembantu itu tugasnya membantu. Jadi yang tahu bagusnya majikannya. Jadi kalau pembantu nggak diajarin untuk membantu dirinya, yang goblok bosnya. Jadi jangan dibalik pemahaman kayak gitu. Jadinya obsesif kompulsif namanya itu. Orang yang merasa ya apa sih mau nggak bisa gitu. Bahaya juga kalau kayak gitu. Paham nggak nih Bang? Ini pemahaman buat kita punya rasa dulu. Ya rasa daripada krisis. Contoh lagi. Ini Walid pakai ini Jojo yang nggak apa-apa ya kayaknya. Jojo ini muncul rasa sense of krisisnya, kepeduliannya ini. Jojo berhitung. Bonyok, tahu Bonyok Jo? Bonyok sudah mau ya udah pensiun. Anak Jojo udah gede. Iya. Anak gua udah gede. Bokap nyokap mau pensiun. Alias toku. Apa nih toku? Gue kapan lagi mau nyenengin dia? Nggak Jo? Gue kapan lagi mau benerin hidup gue? Nah ini yang Walid maksud sense of crisis tadi nih, rasa kepedulian, gitu. Terus Isfa, nih yang Walid lihat nih dari interview kita apa? Boleh Walid ngomongin? Boleh. Ya. Isfa contoh. Aku mau bikinin rumah mama. Ya, betul nggak? Artinya apa? Aku udah capek hidup nggak bener. Bener ya? Ini Isfa ngomong gini kan? Aku udah capek hidup nggak bener. Artinya apa? Isfa mau punya rumah supaya bener. Pakai ini. Pakai Isfa, dipakai supaya ini jadi pengalaman, jadi sense of crisis. Ada sesuatu yang harus gue buatin, karena kalau rumah di situ nggak bakal bener. Isfa yang ngomong loh, bukan Walid. Iya kan? Kalau masih di situ udah susah sih. Bentar Walid ngomong, kan kita hasil diskusi nih Breng. Hasil diskusi. Terus ada yang Walid temuin juga ngomong sama Breng, boleh? Jelas. Breng, awak mau 15 tahun lagi Umar Rizky Nur eksis. Bener Breng? Iya. Bener nggak? Walid ngelihatnya ini sense of crisis. Kenapa? Banyak teman Breng yang masih pakai, benar. Iya. Yang kedua Breng, bantu Walid. Apa yang kita lakukan belum maksimal. Sepakat nggak? Belum maksimal. Artinya apa? Tapi ya harap maklum Breng, kita baru tahun pertama, ya kan?
Jadi belum maksimal. Sepakat nggak sama Walid nih? Yang ketiga Breng, bantu Walid. Apa yang Walid? Kenapa Breng harus 15 tahun? Untuk menimbulkan rasa yang sebenarnya melayani itu bagaimana? Rasa melayani itu tetap ada, bener Breng? Iya. Tuh, bener kan? Rasa melayani tetap ada. Dan jangan 15 tahun, seumur hidup lah. 15 tahun mungkin ini ya ukuran yang harus diraih. Ya Walid hargai, bukan salah. 15 tahun sekarang Breng umur 21, 36, pik dong ya nggak? Coy, pik lah. Atlet tuh pensiun di luar negeri tuh atlet bola. Kan umur segitu ya nggak di? Umur 36, 37 udah pensiun. Ini lagi pik. Kalau udah peak artinya apa ya? Breng bukan pensiun ini mau ditutup Breng? Enggak dong, artinya Breng akan cari talenta bakat mentah yang lain untuk ditransfer knowledge supaya yang nama penyalahgunaan narkoba tetap ada shelter yang peduli pada hidupnya, kan gitu. Ya nggak Breng? Ya. Nih, Randy, boleh? Abang ngomong sini, boleh nggak? Iya. Ngomongnya si Randy nih. Boleh dong, agian Randy. suara-suara. Lagi tidak cari pacar. Iya. Masak Istri. Iya dong. Hah? Betul. Ada yang lihat kayak ini sense of krisisnya of Randy? Betul. Iya. Si 14, lu ini tahun ke-15 dong berarti menduda. Nah, tahun ke-15 duda. Bener Dik? Sendirian kan? Emang laki di umur matang gini nggak ada kebutuhan biologis? Butuh banget. Hah? Butuh banget. Kalau halo-halo Bandung terus mah ya itu cuma ngebantu sedikit. Tau kan halo-halo Bandung? Apa galeri mah goleran nih kan. Goleran, ya. Tuh. Jadi kan Randy perlu nih. Daripada dia punya duit begono nyari tempat, karena lagi susah nih. Iya. Tambah lagi begini, corona makin tutup ke tempat. Makin sedih, mesem-mesem aja nih. Tahu aja bang gue kan. Enggak bercanda bang saya. Ya kan? Terus ada kebutuhan-kebutuhan lain. Apalagi mesra. Ya kan? Mesra-mesra gitu. Ngomong-ngomong ringan, apalagi itu. Itu kan sense of crisis namanya. Kepedulian, baik itu pun kepada dirinya maupun kepada orang lain. Pada istri. Ya. Tapi sih ada yang mau ditanyain ya? Gua ada yang mau ditanyain gitu. Jelas. Ada yang mau ditanyain? Breng. Isfa ada yang mau nanya? Iya. Satu aja. Boleh nanya. Tetap terus bantu kami lagi. Wah, itu bukan nanya namanya, itu memohon. Kalau buat melayani ya nggak akan berhenti saya melayani, terutama buat rehabilitasi narkoba. Ya, saya kan mulai udah komitmen. Saya mau pensiun umur 49, pensiun ngajar ya, profesional trainer. Saya berhenti ngajar nanti umur 49, artinya masih ada 4 tahun saya mau ngajar. Selebihnya ya saya mau fokus di rehabilitasi narkoba, baik itu di BNN, baik itu di Kemenkumham, di lapas ataupun spesial di rumah Rizkino dengan 3 produknya. Yang membuat Walid untuk komit setelah pensiun. No one can serve to master. Apa? No one can serve to master. Nggak ada orang yang bisa melayani dua tuan. Artinya apa? Kita harus fokus sama satu keputusan hidup. Fokus sama hal itu. Walid fokus dengan pengembangan diri. Saya metode banyak, psikolog banyak di luar, pengacara banyak nggak di luar? Banyak. Tapi kan mereka juga spesialisasi. Kayak kepailitan orang pasti ngubungin yang namanya Hotman Paris. Di situ dia 100% nggak pernah kalah. Kepailitan, gitu. Nggak ada 100% dia. Tapi kalau di kriminal belum tentu. Ada yang pengacara di kriminal dia 100% bisa ngebantu. Siapa tuh contohnya? Juan Felix, Tampu Bolon, Hotma, Stompul, itu 100%.
kalau di kriminal ya, tapi di kepailitan dia kalah rekornya sama Otmentaris sama. Walid nggak mau tuh fokus di yang lain-lain, nah saya mau di pengembangan diri. Itu kenapa saya nggak terlalu fokus sama detoksifikasinya, sekalipun Walid punya ilmunya. Maksudnya tuh kenapa lebih terjun ke dunia narkoba? Karena di sini kesempatan saya bisa memberikan pengembangan diri yang baik kepada seseorang. Lebih sulit narkoba balik. Untuk Para penyalahguna narkoba itu Ratingnya. yang bikin sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Kenapa? Ada sindrom. Untuk memberikan pemahaman tentang sindrom nih, kayak Jojo itu baby king, Breng itu baby king, itu sulit dan harus saya ucapkan supaya apa? Supaya Jojo tahu nanti caranya. Oh ternyata gue selama ini makan pujian, selama ini gue begini, dan ini harus gue buang. Gue harus lebih fokus ke keluarga, gue harus lebih fokus sama orang tua. Jadi saya lebih begitu tuh, ketimbang dia tuh mencer. Ada yang dari 2011, ini boleh gak bohong, Isma tanya Breng. Ada yang dari 2011, sama geramasanya sama dia. Di sini cuma 8 hari bersih. Tes urin loh. Tes urin bersih. Sama. Ketika masuk ke sini malamnya baru pakai. Jojo masih mending 2 harian kan. Dia masih juga. Masih on. Yes kak. Bagaimana tuh Breng? Lagi celeng-celengnya. Bersih 12 hari. Kalau cuma itunya gampang Jo. Yang susah apanya? Motivasinya itu. Dan itu tantangan, dan nggak ada manusia ngampung ngobrol manusia lainnya, nggak ada. Mau ustadz, mau kiai, mau pendeta, mau dokter, mau psikolog, psikiater, nggak ada yang namanya manusia merubah manusia lainnya, nggak ada. Yang ada kita ini menginspirasi orang lain. So Walid mau kehidupan Walid ini jadi inspirasi buat Breng, buat Iswa, buat Randy, buat Jojo. Ya. Walid nggak mau merubah, saya yang merubah orang, tapi saya mau jadi inspirasi gitu, buat orang-orang yang ada di sini, terutama khususnya. Dan itu juga kita pernah ketemu orang yang orang global bang. Selama Walid ngomong tuh gini aja, kalau nggak ditoel nggak nunduk pak, nggak naik palanya. Itu yang susah. Dengar ya. Dosisopenia. Jadi memang ada beberapa orang dari efek narkoba ini yang bahaya itu schizophrenia. Schizophrenia ada 2, ingat? Yang pertama schizophrenia, and then yang kedua schizoafektif. Apa bedanya? Schizoafektif tuh yang suka telanjang, apa keluar, lari-lari, yang tingkat Bakal rumah. bakal rumah udah di schizophrenia Bleng. Oh, Nah, itu udah di tingkat gangguan jiwa, bukan gangguan mental lagi. Gangguan mental sama gangguan jiwa sama nggak? beda. Beda. Kalau gangguan jiwa lebih ke pola pikir. Tapi kalau gangguan mental Dari pola tindakan, pola rasa tindakan, pola rasa atau pola tindakan. So, sindrom yang dialami baby king lebih ke rasa. Berarti yang dirubah, yang harus dibuang adalah pengalaman yang tadi tuh. Nyaman dipanggil bos, semena-mena, aturannya aja, apalagi Jo? Asumsinya aja, argumentasinya aja, gitu. Jadi nggak dikembangkan dengan hal-hal yang lain. Oke, ada yang mau tanyain? Lanjut ya, balik ya. Ini ada 5 pembahasannya. Semoga dicatat ya. Ada semua di website. Kalau ketinggalan bisa di website, tinggal ngorek aja di website ada. Yang kedua, critically, pakai bahasa Inggris lagi ya, of think, atau berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis, Breng? Jo? Kena mentok. Bukan, berpikir kritis bukan mentok pasrah. Ini berpikir kritis. Berpikir kritis. Yang harus ada jalan cara lain. Nah, berpikir kritis itu sebenarnya
cari metode lain dong lo, jangan yang itu aja. Bagus sih orang kayak gitu, bagus. Cuman kalau muatannya lebih ke argumentasi, ini yang bahaya, akhirnya jadi debat kusir ya nggak? Seperti yang ada di ILC itu. Itu orang-orang dengan berpikir kritis semua tuh, Breng. Ya. Bukan sesuatu cara lain yang solutif. Akhirnya berdebat aja. Berdebat aja. Bagus loh sebenarnya. Kita punya berpikir kritis tuh bagus. Kenapa? Yang lahir tuh cara-cara lain. Misalkan Randy sama Abang nggak sepaham. Tapi ada satu kesimpulan yang bisa kita buat kok untuk menyamakan itu. Jadi jangan fokus sama perbedaannya maksudnya Abang nih. Fokusnya sama apa yang bisa kita sama-sama kita kerjakan, gitu loh. Tahu nggak Breng yang Mas? Ya, prosesnya mungkin Iya. enjoy the process. Pokoknya jangan berargumentasi deh. Jangan berdebat dulu, jangan sibuk sama hal-hal yang kayak gitu. Perlu nggak orang hidup berpikir kritis? Perlu banget. Perlu banget. Saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Jadi kalau ada kebijakan Walid yang nggak itu, boleh dibicarakan, tapi bukan untuk jadi perdebatan. Diambil solusi yang terbaiknya, gitu. Begitu juga sama istri Jo, begitu juga sama orang tua. Jadi jangan perbedaan cara berpikir itu jangan dianggap jadi apa namanya ya, narasi perdebatan, narasi negatif yang harus kita sampaikan. Nggak perlu, apalagi sampai mempermalukan. Iya dong, nggak perlu banget. Nggak perlu banget. Orang sukses biasanya dia punya berpikiran yang kritis. Orang yang berhasil dalam hidup. Kenapa? Coba bayangkan. KFC 3.917 kali dia nyoba. Coba nawarin resep, Bang. Ya. Ini resep yang bagus. McDonald 1.400 berapa lebih? 1.400-an. McDonald sampai sekarang hebat begitu. Mungkin kalau dia 2 kali nyoba, 3 kali nyoba udah berhenti, yakinin orang. Nggak ada McDonald sekarang, yakin Walid? Gitu. Kita juga harus begitu, yakinin orang tentang konsep experiential learning, experiential terapi kepada orang yang tahunya cuma therapeutic community, bukan perihal yang gampang, Breng. Kita rubah apa nih, Breng, namanya, Breng? Core bisnis yang kita rubah, Breng. Oke. Core industri yang kita biasanya industri rehabilitasi interval pakai therapeutic community kan? Kita pakai IL terapi, experiential learning terapi. Ini 2 hal yang bisa dibilang beda, Breng. Yang seperti Walid dipanggil sama Kevin Tuhan sama BNN, apa yang Walid tegaskan? Maaf ya, di sini masih maaf nih. Walid minta maaf sebelum nih. Di terapi community masih apa, Breng? Penurunan dosis. Di kita, Breng, putus narkoba, betul nggak? Nggak boleh narkoba sama sekali. Ini masih penurunan dosis mereka dong. Lu 1 gram, 1, berapa gram turunin. Jadi 0,8. 2 bulan turunin jadi separuh. Turunin jadi 0,3. Ini tuh belum Dan belum tentu juga. kemungkinan. Terus lu 9 bulan di tempat rehab, 0. Lu jalanin 1 bulan lagi, terus lu pulang. Itu Relapse. yang ada ya berpikirannya itu aja. Relapse biasanya di hari berapa, Breng? 38 sampai 42, bener nggak? Ini kemungkinan orang mau pakai lagi nih ketika dia keluar dari rehab. Ini range-nya. Ini range-nya. Padahal hanya cuma 55 detik. Padahal relapse cuma 55 detik tuh. Apa yang dia rasain sakau istilahnya. Cuma 55 detik kan, kemarin 50 detik, habis itu juga udah tinggal begitu doang kan. Kepengennya doang kan kenceng di 1 menit awal. Betul nggak? Nih maaf nih, Jojo 9, 10, 11 ya Jo? Ya. 30 hari. Seminggu setelah dari sini nih, untungnya lu lebaran, Jo.
Jadi Walid nggak terlalu khawatir, tapi tetap gue pantau. Kenapa? Masa lu tuh bahaya di TikTok. Ini secara teori 38 sampai 42 hari. Artinya apa? Kalau Jojo di sini 30 hari, berarti kan ada 8 hari di luar nih, di rumah. 8 ketemu, ini berapa nih? Ketemu 12. 2 minggu. Enggak dong. 12 hari. 6 dong. 8 dong. 14 hari. 8 hari dong. 12. 38 kurang 42. 4 ya? 4 hari ini. Berarti hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 ya, Breng? Iya dong, berarti dong. Kan 4 hari kan? 8, 9, 10, 11. Ini gua pantau, Jo. Video call nih lu mau bentar. Bener. Bukan Walid nggak pantau, saya pantau. Tau nggak pengalaman dari mana? Walid lengah nih di sini nih. Ada apa sih tuh saya lengah dulu tuh? Palembang juga. Di sini dia, Jo. Aku pakai lagi Walid gini. Drop gua langsung. Lengah sedikit doang lengah. Apa saya mau nyala-nyalain? Enggak, ini salah saya. Salah saya. Jadi kalau Yang ada apa sih ini pada ngabarin ini? Iya itu pas waktu ya itu. itu. Jadi bukan berarti nanti kalau Walid agak bawel begini nih, Jo. Berarti tuh gue punya hitungan tuh, Jo, kepada dirimu. So dulu jangan marah kalau gue video call. Ini kalau lu gue nggak video call, bener-bener gue kejar lo ke Palembang lo. Iya. Setengah mati gue di sini bikin yang bagus, cepet, enak buat lu. Terus lu mau ngulah-ngulah lagi, gue yang kejar. Gitu loh sayang. Nah, main Walid agak ada intermezzo dikit. Paham nggak Islam? So, bedanya di situ sayang. Kalau Walid sama sekali putus narkoba. Saya tidak ada istilah di saya tuh yang namanya penurunan dosis. Apa namanya? Kasihan gitu, Breng. Ya. Nggak ada. Gue beri langsung, lo kalau mau putus di sini langsung putus. Gitu. Ada pertanyaan nggak dari critical of thinking ini? Dari berpikir kritis. Perlu ya. Latihan perlu nggak di mana? Latihan dengan apa? Metode yang ada di sini. Belajar diskusi, belajar ungkapkan. Gitu. Tapi jangan jadi the man of everything, dari jangan manusia yang segalanya. Gue ngatur, gue nggak gitu juga. Gitu ya. Mereka ada pertanyaan? Ini, lu bang nggak mulu deh. Aneh dong. Ini dicatat ya? Iya. Apa Breng? Iya, cara berpikir lain, cara lain. Cara lain. Berpikir kritis itu adalah berpikir untuk menemukan cara lain. Cara lain. Gitu. Dan kita Kayak main games apa tuh Breng? Yang paku, inget? Iya. Pakai cara ini glutang, pakai cara ini glutang, tapi ketika caranya ada cara lain, nah, akhirnya bisa. Terus yang gini, bola, hap. Ya kan kalau pakai cara ini nggak bisa ya pakai cara komunikasi. Kan nggak semua orang punya skill yang sama, betul nggak? Jojo urusan bola jago, jadi kan nggak semua orang urusan bola jago. Tapi bisa diselesaikan dengan apa, Bang? Komunikasi. Dan kesepakatan maunya apa? Kan gitu. Nah itu maksudnya cara lain. Paham nggak, Jo? Dari permainan yang kita mainkan kemarin tuh. Paham nggak? Maksudnya. Keren ya? Dan jangan pasrah. Jangan pasrah, itu yang paling penting. 3, endurance. Apa nih endurance? Endurance ini daya tahan. Daya tahan. Setelah kita tahu sense of crisis, sayang waktu yang udah kita buang buat di sini, atau momen-momen yang kita buang di rumah sana, bersama di rumah bersama keluarga yang kita buang, terus pikiran kita yang udah bagus, kalau nggak punya daya tahan, rontok juga, ya kan? Rontok juga, cuy. Lu udah bagus begini nih, udah enak lah, kasarnya udah enak, badan udah enak, udah nggak apa-apa lagi, nggak ngerasain apa lagi kan? Udah stabil kan? Isma juga kan? Udah nggak berat-berat banget kan badannya? Ya, tinggal dikit-dikit doang lah ya. Iya maksudnya udah enak kan? Terus hilang aja daya tahan nih, kegoda lagi aja gitu. Agak
Ya itu kan yang itu kemarin kalau Iya. kamu lagi ada otak kau. Ya. Jangan lah ya. Enggak. Punya daya tahan perlu nggak? Perlu. Perlu dong. Supaya apa? Supaya positif terus. Gimana caranya punya daya tahan? Harus punya kreasi. And then rekreasi. Jadi Jo, selain kita latihan skill baru yang Walid bilang, kau jangan fokus di kuliner, cari kembangkan bidang lain. Rekreasi juga perlu nih. Pertanyaan Walid, terakhir kapan kau jalan-jalan sama anak? Sama Anggun? Kapan lo terakhir jalan-jalan sama emak? Masih film Nurman? Ayo, nggak ada kan? Tahun-tahun mana? Ini penting. Jadi kenapa sih program kita di momen samplingnya ada kreasi sama rekreasi? Karena ini bagian untuk menciptakan daya tahan. Ada nggak orang pulang jalan-jalan lesu? Enggak kan? Tapi lu jalan-jalan aja salah. Balik ke pantai gitu. Iya, orang yang namanya jalan-jalan berarti nge-fresh pikiran kan. Ketika pulang juga fresh, ada suasana lain kan, suasana baru gitu. Sama kayak orang berkreasi. Mau yang dikreasikan namanya dia aja nggak masalah. Ya. But kreasi itu perlu. Jangan sampai kita nggak punya kreasi atau yang itu tadi tuh mereka yang itu aja. Akhirnya jenuh. Sambil liar itu. Ketika jenuh, Kayak daya tahannya nggak ada. Jenuh kan akibatnya.